Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi. Tadi di awal tayangan ini Bung Rey menyebutkan ini bisa jadi konsolidasi atau justru kompetisi di internal keluarga anak-anaknya Pak Jokowi. Tapi yang pasti adalah Pak Jokowi ini terkesan nih, saya mau ke Bang Panda, merasa tidak nyaman dengan rumahnya PDIP, di mana anaknya, menantunya diusung sebagai kepala daerah dari PDIP, Pak Jokowi juga maju sebagai wali kota, gubernur dan presiden dari PDIP. Tapi sekarang kondisinya apa benar nih, Pak Jokowi udah ngerasa nggak nyaman, sampai-sampai juga akhirnya ya bisa aja merestui anaknya jadi ketua umum partai lain gitu, yang disebut Prof. Leli tadi sebagai cangkang-cangkang yang disiapkan oleh Pak Jokowi. Boleh digunakan mic-nya, Bang Panda. Jadi yang pasti menurut saya yang kebetulan baik Jokowi maupun Mbak Mega saya kenal cukup bukan main, enggak ada itu. Nggak ada Artinya apanya? kecewa Jokowi kepada ini. Karena Jokowi sendiri terus terang sangat tahu sifatnya Ibu Mega. Bisa bayangkan nggak, saya yang puluhan tahun bergaul dengan Mbak Mega, dari mulai awal dia kawin dengan Taufik temanku satu penjara, sampai kemudian terus tahu dalam intensitasnya, itu pengorbanannya terhadap Jokowi itu terjadi dramatik sekali. Ambil contoh waktu gubernur Fauzi Bowo. Waktu itu Taufik mendukung Fauzi Bowo. Oke? Tapi kemudian Mega milih Jokowi. Tahu apa yang terjadi? Serangan jantung Taufik. Aku antar dia ke rumah sakit. Aku tanya, Fik, kenapa kau kecewa betul? Malu aku nggak tahu mukaku kemana. Enggak. Nah, artinya bagaimana Mega ini kepada Jokowi. Gitu loh. Sama dengan bagaimana mantapnya calon gubernur, presiden dan sebagainya. Oke. Jadi tidak ada, dan kemudian juga satu hal yang perlu juga publik tahu. Begitu pentingnya hubungan Jokowi dengan Mega, ditempatkanlah Pramono Anum, sekretaris kabinet, menjadi sekap plus, menjaga hubungan Jokowi dengan Mega, menjaga hubungan Mega dengan Jokowi. Jadi kalau dua ini nggak beres, yang digantung Pramono. Loh, enggak ini kira-kira, bukan kira-kira begitu. Sampai ke situ tingkat keseriusan yang ngeman menjaga gitu loh. Maka kalau ada cerita sekarang, Bang Panda, kalau orang hubungannya baik-baik nggak harus ada penjaganya. Penjaga apa ya? Ya kalau emang hubungannya baik harusnya nggak harus ada yang bukan ngejagain. penjaga, menjaga dalam arti kata jangan pikiran negatif. Menjaga itu memaintain. Ya, memaintain hubungan itu. Jadi kalau ada kemudian Jokowi tidak punya tempat berlabuh, Jokowi merasa tidak tahu lagi kemana. Tapi fakta bahwa Pak Jokowi nggak bisa jadi ketua umum PDIP benar dong. Seperti yang Prof. Leli bilang, nggak akan mungkin Pak Jokowi bisa jadi ketua umum PDIP. Karena tetap butuh Terah Soekarno di sana. Kalau dia sejarah PDI Perjuangan itu sangat fleksibel. How come, bagaimana bisa kemudian Arifin Panegoro tiba-tiba menjadi ketua fraksi? Bagaimana Yakob Tobing dari Golkar tiba-tiba menjadi ketua ini? Tapi kalau kita bicara ketua umum, kalau bicara ketua umum kan Bu Mega itu sudah lama sekali. Kita ada organisasi Dewan Pertimbangan Pusat yang dulu ketuanya itu Taufik Kimas. Ini tempat yang paling terhormat dan nanti bisa saja Jokowi ke situ. Bisa saja. Pertanyaannya Bang Panda, kan tidak akan mungkin di luar Terah Soekarno jadi ketua umum PDIP. Nggak ada cerita itu. Mega sendiri nggak ada ngaku, nggak ada. Bisa saja bersebut, tapi tidak ada cerita Terah Soekarno. Oke, jadi bisa aja suatu tahu saat. Lihat tanda tangan Mega, dengar dulu. Tahu nggak tanda tangan Megawati? Megawati Taufik. Oke, bukan Megawati Soekarno. Enggak, pertanyaan saya, mungkin nggak suatu saat PDI Perjuangan dipimpin oleh bukan keturunan Soekarno? Loh, sangat mungkin. Prof, Anda sangat mungkin gitu loh. Bang Panda, kebetulan saya juga pernah ngobrol sangat dekat sama Pak Taufik Kemas. Waktu itu ada wartawan nanya, kenapa dikit-dikit Puan? Kenapa dikit-dikit Puan waktu itu? Bukan Mega ya. Mau nggak mau ini destiny namanya. Jadi bagaimanapun Puan itu adalah cucunya Bung Karno. Waktu itu jawaban itu yang Pak Taufik kemukakan di depan saya, di depan beberapa anggota DPR juga. Karena saya posisinya lagi di sana. Nah, tentang apakah peluang bahwa PDIP akan bisa dipimpin orang lain, mungkin saja ada peluang, tapi banyak tidak mungkinnya. Karena apa? Karena PDIP itu simbolnya adalah Bung Karno. Kekuatan PDIP dibandingkan partai-partai lain yang muda sangat gonjang-ganjing,
PDIP nggak pernah gonjang-ganjing. Sebetulnya- Karena pemersatunya adalah Terah Bung Karno. Menurut saya sebetulnya pertanyaannya juga, emang Pak Jokowi masih mau jadi ketua partai? Itu setelah jadi juga, presiden? pertanyaan itu juga kan yang tidak mungkin. Jadi itu Jadi tidak akan dilakukan. kita mau menikmati kelucuan bagaimana lagi sih? Iya, gitu loh. Oke, jadi nah, nggak kalau ada dia asumsi. Jadi ketua umum. Bentar. Dan Kalau yang begitu- kedua, kalau dikatakan hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega renggang itu saya pastikan tidak mungkin ada. Tidak mungkin itu terjadi. Sebab yang saya bilang tadi di samping karpet merah yang diberikan oleh Bu Mega, Pak Jokowi itu berkali-kali mengatakan hubungan saya dengan Bu Mega itu seperti ibu dan anak. Itu sebab kenapa Pak Jokowi kalau ketemu Bu Mega cium tangan. Jadi bukan karena dia petugas partai, tapi memang tradisinya. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika Pak Taufik Kemas meninggal dunia. Kebetulan saya ada di sana waktu itu. Pak Jokowi waktu itu gubernur. Beliau itu ketemu dengan penjaga rumahnya Bu Mega itu yang sudah 13 tahun kalau nggak salah di sana, dari Jambi orangnya. Pak Jokowi ketemu dia cium tangan. Lalu saya tanya, loh Pak Jokowi kan gubernur kok cium tangan sama Bapak. Pak Jokowi itu kalau ketemu orang yang lebih tua memang dia cium tangan. Jadi saksi mata dengan kepala sendiri ini yang saya saksikan. Dinamika yang orang katakan ada kerenggangan antara Bu Mega sama Pak Jokowi, saya memastikan tidak mungkin ada. Maaf Anggi, saya udah 12 tahun jadi narsum di TV One, hampir semua analisis saya tidak pernah Benar meleset. gitu ya. Iya. Artinya kalau sekarang banyak persepsi bahwa dukungan Pak Jokowi ini nggak ansih ke Ganjar, masih ada ke Pak Prabowo-nya sedikit, itu bagaimana menjawabnya? Dengar dulu udah salah Iya. ini. Jokowi sudah ngomong kita akan dukung Ganjar. Itu di depan publik ribuan. Iya. Oke. Tugas saya Menangkan adalah Ganjar, menangkan calon. Udah jelas. Apalagi? Kalau menangkan Ganjar terus anaknya jadi ketua umum PSI, partai lain tuh Ya gimana? boleh-boleh aja. Gak apa-apa. Nah PSI dengar dulu, dukungannya kemana sekarang? Kaisang dengar dulu. Kaisang sendiri bukan anggota PDI Perjuangan. Oke. Tapi sebentar, nah Ya ini bukan. menarik nih, sebentar. Kita baru bersedih, terharu, dia PDI Perjuangan terus masuk ke PSI. Wah. Oke, sebentar ini Jadi berkaitan. belum jadi menjadi bebas anggota dia. partai Ya apapun ini kan ya. sebenarnya apa yang dikatakan oleh Prof. Lely dan Opung Panda, ini dengan sendirinya mengkonfirmasi tadi apa yang saya bilang bahwa Mas Kaisang ini bukan titipan-titipan. Bahwa Mas Kaisang berkomunikasi dengan bapaknya, ya iyalah anak dengan bapak. Ya, bahwa kami juga berkomunikasi, sering meminta advice, yaitu karena kami partai anak muda yang meminta nasihat-nasihat dari seorang negarawan. Pak Jokowi. Dan itu biasa-biasa saja. Dan ini dengan bergabungnya Mas Kaisang ke PSI misalnya ya. Apalagi sudah didapuk sebagai ketua umum PSI. Dan sikap kami di PSI tetap di antara tiga ya. Menunggu hilal capres ya. Yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo atau mendukung Pak Prabowo. Atau kami akan menjomblo di Pilpres. Kalau memang ya misalnya. Oh sebentar, saya pikir udah ke Prabowo karena beberapa Oh, kali enggak, pertemuan dengan Prabowo ada di sana, enggak, begitu enggak ya? enggak. Enggak. Enggak, Karena enggak. kan kalau saya lihat PSI suka mencela-mencela juga nih kadang-kadang ke sini. Oh, terus enggak, enggak. ke Jadi sini. kayak gini. Awal-awal kan dukung Ganjar. Oh sampai kemudian sekarang dukungan Prabowo. hasil dari Rembuk Rakyat itu tidak pernah kami cabut. Oke. Tapi kami ini partai politik. Partai politik itu nggak kayak relawan yang setelah deklarasi dukungan lalu selesai. Partai politik itu setelah mendukung lalu mengusung, ya. Dan mengusung ini artinya berkoalisi dengan partai lain. Berkoalisi dengan partai lain ini artinya ada komunikasi, ada kenyamanan, ada hubungan personal maupun organisasional antara partai-partai tersebut, ya. Dan kami harus akuin memang ada semacam kekakuan komunikasi antara PSI dengan PDIP dan itu adalah sesuatu yang kami akui, ya. Along the way, ketika ada, Aku protes itu kekakuan, kapan berkomunikasi? nah ya itu maksudnya di situ, Jangan- Bang Panda. Udah jangan terlampau GR lah. Enggak, Oh, Enggak, enggak ada. Bang Jangan- Panda sendiri sudah bukan, jangan. membuktikan apa yang saya katakan artinya baik-baik barusan. saja hubungan Baik-baik PDIP Oke, aja. saya- Jadi sebentar ya, mohon maaf. Jangan dipikir kemudian Kaisang masuk ke PSI menjadi rame lah di DPP PDI. Dibahas lah itu. itu maksud saya, Bang Opung Panda. Nggak, kerasa, maaf kata ya, nggak ada itu Nggak, diomongin. Dari Bu Mega sendiri juga Kenapa? tidak Nggak ada. sepenting itu lah, gitu ya? Nggak sepenting itu Nggak lah. segenting itu gitu loh. Ya. Oh, jadi Oke. Kaisang PSI udahlah Loh, bukan hal itu besar hak gitu. dia. Oke. Menjadi Mbak persoalan Anggi, dia. saya Satu, lanjutkan ya. Dengar dulu. Sebentar, Bung Dede. Bahwa kemudian kami sebagai partai yang mempunyai ratusan ribu anak muda di Taruna Merah Putih itu tidak kalah dengan yang ada satu partai mengandalkan anak-anak muda. Tidak kalah. Banteng muda juga kita.
BMI gitu loh. Oke. Jadi enggak boleh jadi- kalau saya tangkap nih Bang Panda dari omongan Bang Panda. Bukan, artinya- jangan kemudian kami anak muda, Iya, anak enggak. muda apa, nenek-nenek, taruna merah putih juga anak muda. Enggak, Jangan-jangan artinya- jumlahnya. enggak, sebentar. Artinya Bang Panda mau menyebut bahwa ya PSI nggak sepenting itulah. Kok kita pusing Kaisang ke PSI gitu loh. Enggak gitu. juga. Enggak gitu. Kita hormati, kita hargai, oke. tapi ya tahu Mic-nya, diri. tolong mic-nya. Tahu diri gitu aja. Tahu dirinya kenapa? Apanya? Tahu dirinya kenapa nih? Ya dari cara ngomongnya itu tadi, ya kita bagaimanapun konsultasi lah atau apa, bukan. Jadi, Enggak, memang kekakuan komunikasi ini membuat kami agak berjarak dan itu harus diakui lah. Itu harus diakuin. Dan at the same time, Bang Panda nggak ada apa-apa. Nggak kok. ada. kekakuan komunikasi ini artinya komunikasinya memang nggak lancar dan itu membuat kami berjarak. Kan begini. Dan at the same time, sebentar, Pak Prabowo dengan Gerindra kemudian datang ke kantor kami. Sangat hangat sekali. Sangat hangat sekali, humble dan tentu saja ketika ada orang yang menghormati kami kan nggak mungkin nggak menunjukkan mutual respect. Jadi nggak ngerasa dihormatin oleh PDIP nih? Bukan itu, saya sedang mengatakan Pak Prabowo dengan Gerindra menghormati kami. Oke. Juga partai-partai koalisinya mengundang kami ke sebuah acara. Dan kami menunjukkan respect kembali dengan menghadiri acara tersebut. Saya aku yakin kalau kami diundang oleh Mas Ganjar atau koalisinya, kami tetap datang juga. Sampai sekarang belum ada undangan? Nggak ada undangannya sama Nggak ada sekali. undangan. Bung Rey gimana ini? Benar nggak sebenarnya? Cinta bertepuk sebelah tangan Itu. ternyata. ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Yang di sini ngarep nih Bang Panda. Diundang dong, bilang ke Mas Ganjar ya. Ya, Bilang ke Mas Ganjar. saya mau lanjutkan yang saya sebut itu tadi gitu. Bagaimana kita bisa melihat bahwa yang terjadi sebetulnya konsolidasi atau kompetisi gitu. Menurut saya begini, kalau pada akhirnya kemudian pilihan PSI tentu di bawah Kaisang berlabuh ke Pak Prabowo, kita bisa mengatakan yang terjadi di antara keluarga ini adalah persaingan, Oke, kompetisi ya. gitu ya. Karena satunya di PDI, yang lainnya adalah di PSI. PSI. Saya tidak terlalu yakin betul Pak Jokowi mau memilih PSI sebagai katakanlah pelabuhannya pasca 2024. Oke. Hatta kalaupun PSI lolos parliamentary threshold 4%, PSI itu jadi partai apa di komunitas partai-partai besar ini gitu loh kira-kira. Oke. Kalau apalagi kemudian misalnya taruhlah misalnya yang menjadi tanda kutip saingan PSI yang menang di dalam Pilpres. Oke. Jadi Pak Jokowi jadi apa? Jadi kalau Jauh tetap lebih anggapan- aman bergabung dengan partai-partai besar. Bahkan ketika kau tidak jadi apa-apa pun di situ, Anda adalah tetap bagian dari dirinya. Oke. Yang harus tetap dijaga oleh mereka gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau pada ujungnya kemudian PSI bergabung dengan katakanlah koalisinya PDI dalam hal ini Pak Ganjar, yang terjadi adalah konsolidasi. Itu artinya keluarga ini memang menabur banyak orang ke banyak tempat untuk menarik mereka ke dalam satu pusaran kekuasaan bersama dengan Ganjar Pranowo. Alias ya kita mau mengatakan PDI nanti akan mengklaim Kaisang ke PSI itu adalah bagian dari keluarga besar PDI yang kita beri kesempatan untuk menjadi ketua berkarya umum di tempat lain. pengkaderan di tempat Oke, yang lain. Kira-kira baik. begitu. Ini menarik ya, ujung-ujungnya konsolidasi. Lalu benarkah demikian? Masih akan kita lanjutkan diskusi ini usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.